Edu Talk, balik lagi bareng kita di podcast Inspirasi Pendidikan, tempat di mana kita sharing inovasi yang lagi up to date banget di dunia kampus. Oke, di episode kali ini spesial banget. Kenapa? Karena kita bakal bahas sesuatu yang mungkin setiap hari kita buka di tab browser kita, yaitu apalagi kalau bukan AI. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriani dan saya adalah mahasiswa yang juga berjuang menghadapi pergempuran tugas menggunakan AI. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial, Bapak Toto Subroto. Halo Bapak, sehat Halo, Bapak? sehat alhamdulillah Put. Oke, langsung saja nih Bapak. Kita kan sering banget nih dengar istilah AI, tapi sebenarnya kalau dijelaskan secara simple buat kita-kita yang mahasiswa ini, AI itu apa sih Pak? AI itu kan artificial intelligence ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Artinya kecerdasan yang dibuat gitu. Nah, mungkin kalau lebih detailnya itu kan seperti mesin learning, di mana mesin itu diolah agar dia terus belajar gitu. Nah, kelebihan dari mesin learning kan sering kita memberikan data yang sebanyak-banyaknya, sehingga ketika data itu banyak, dia itu akan terus belajar. Nah, ketika sudah banyak belajar, mesin itu lama-lama terus berkembang sehingga sesuai dengan karakteristik dari data-data yang diberikan. Oh, berarti kalau dari perspektif Bapak sendiri, AI itu menguntungkan atau malah ini tuh membuat di dunia pendidikan itu, wah, apakah saya akan tergantikan gitu? Ya, memang ini kan dilema ya. Dalam bukunya Mustafa Sulaiman, CEO-nya DeepMind, bahwa AI itu dilematik. Tidak, satu sisi memang membantu manusia, tapi satu sisi juga ini akan ada bencana yang luar biasa. Mungkin kalau dari sisi kelebihannya atau sisi positifnya, bahwa AI itu banyak membantu pekerjaan kita, pekerjaan administratif, pekerjaan pengetahuan, itu banyak dibantu. Tapi ke depan ketika AI itu sudah mulai menempel pada robot, sudah menempel pada benda-benda, kadang-kadang karena dia bisa belajar sendiri, nanti lama-lama dia akan berperilaku seperti manusia. Nah, itu kita akan bersaing secara fisik dan kecerdasan manusia dengan robot dan AI gitu yang sudah bersatu. Nah, itu jadi bahaya juga gitu. Mungkin kalau dari perspektif Bapak sendiri, keuntungan atau kekurangan seperti apa ya Pak AI ini? Oh, kalau saya sebagai dosen kan, keuntungannya tentu kalau mau ngajar gitu ya, atau mau memberikan materi sesuatu, saya tuh biasanya diskusi dulu dengan AI. Jadi saya tanyakan, ini kalau materi ini tuh kira-kira seperti apa? Saya dalami sampai diskusi. Jadi kayak saya merasa bahwa AI itu teman aja gitu, teman diskusi. Dan banyak sekali yang saya gunakan itu lebih banyak teman diskusi. Tapi kebetulan saya juga kan menggunakan AI agent yang bisa meresum, bisa mereview misalkan tugas mahasiswa dalam bentuk file ya di folder. Saya tuh minta bantuan ke AI agent untuk meresum siapa aja nih yang sudah mengumpulkan tugas gitu. Tolong bantu ke dalam ke dalam bentuk laporannya dalam bentuk Excel. Jadi otomatis ketika sudah dia rangkum di folder, terus muncul nama-nama, jadi saya tinggal melihat mana nih mahasiswa yang belum mengumpulkan atau yang sudah mengumpulkan. Jadi otomatis saya nggak harus baca foldernya gitu. Iya. Jadi mungkin orang-orang anggapnya saya baca folder ini. Iya, jadi saya sudah ada laporan dari AI agent dalam bentuk Excel gitu. Oh iya. Berarti kalau seperti itu kan dari perspektif Bapak sebagai dosen nih. Ya, Nah, sebagai perspektif saya sebagai mahasiswa ini, saya juga sering sekali dalam mengerjakan tugas itu dibantu oleh AI juga, mereview materi juga lewat AI. Namun mungkin ada oknum-oknum mahasiswa yang
seluruhnya itu dikerjakan oleh AI. Nah, dari perspektif dosen tersebut, apakah bisa terdeteksi, oh ini tuh AI segitu? Oh ya, sebenarnya kan gini, kalau saya sebagai dosen biasanya melihat tulisan itu harus dibandingkan juga dengan aktivitas kesehariannya. Ini ngomong begini tuh nyambung nggak tulisan yang disampaikan San Putri? Tulisan yang disampaikan itu bagus banget, tapi ketika berargumentasi kok nggak nyambung, udah mulai curiga nih. Berarti Putri menggunakan AI di tulisannya gitu. Jadi ketahuan lah sebenarnya kalau kalau misalkan tidak nyambung antara ini tulisan bagus banget, tapi pas bicara atau pas menyampaikan kok asa nggak sesuai. Gitu. Tapi menurut Bapak sendiri, apakah jika mahasiswa tersebut terdeteksi menggunakan AI, Bapak sendiri tersinggung atau tidak ya, Pak? Tergantung. Karena memang kalau saya sih termasuk orang yang terbuka, karena AI itu kan seperti yang saya anggap, kalau AI itu sebagai teman diskusi, mahasiswa juga nggak bisa menganggapnya AI itu sebagai teman diskusi. Sehingga tugas-tugasnya itu memang ada hasil pemikiran dianya juga gitu. Tapi kalau plek-ketiplek gitu karya AI ya saya ya udah nanti mungkin dipertanyakan gitu. Oke, berarti untuk AI yang mungkin sudah menyeluruh ya Pak di dunia pendidikan ini, menurut Bapak tantangannya apa ya Pak dalam perspektif seperti dari guru atau dosen gitu? AI ini kan ya sama seperti teknologi ya. Teknologi itu dua sisi, kayak pisau aja. Kita bisa memanfaatkannya untuk menyembelih kambing untuk positif gitu, atau kita mau membunuh gitu. AI juga sama seperti dua sisi yang positif negatif. AI itu bisa dimanfaatkan sebagai teman diskusi, teman eksplorasi pengetahuan, tapi AI juga bisa dimanfaatkan negatif untuk ya tadi jahil gitu, atau tadi memanipulasi segala macam. Nah, kalau menurut saya memang AI itu ya tergantung orangnya yang memanfaatkan itu. Kalau memanfaatnya positif ya bagus, tapi kalau memanfaatkannya untuk niat yang negatif ya akhirnya kan negatif. Itu sih. Saya punya satu topik yang bisa dibilang agak deep nih Pak. Karena AI ini sangat amat membantu juga, cara pemaparan AI itu mungkin bisa dibilang bisa lebih rinci dari penjelasan dosen kan ya Pak? Ya, benar. Nah, apakah kedepannya AI ini bisa menggantikan kah Pak? Oh ya, gini, AI itu fokus pada pengetahuan kan. Jadi ketika inputnya banyak, datanya banyak, dia akan lebih pintar kan. Dia akan lebih pintar, tapi secara pengetahuan. Nah, dosen itu kan bukan hanya pengetahuan. Mungkin Putri lihat saya kan mungkin inspirasinya gaya belajarnya, atau gaya bicaranya, atau gaya pendekatannya, atau terinspirasi yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau hanya berfokus pada pengetahuan, tentu dosen, guru itu akan tergantikan gitu. Yeah. Tetapi kalau kita sebagai dosen atau sebagai gurunya mengayomi, mendengarkan, terus melakukan empati terhadap perilaku, terhadap pengetahuan, saya kira dosen atau guru itu ya masih relevan. Karena menurut saya teknologi ini kan pasti ada batasnya. Kemarin kita menganggap bahwa internet luar biasa, pembelajaran jarak jauh luar biasa. Tapi ketika ada COVID, ternyata pembelajaran jarak jauh itu ada batasnya gitu. Oh, ternyata nggak cocok. AI juga sama. Sekarang mungkin kita merasa wow, ini pengetahuan yang membantu banget. Tapi di sisi lain kan ada bukan hanya pengetahuan yang kita harus explore kan. Yeah. Ada emosi, ada keterampilan fisik yang harus mungkin kita optimalkan, dan itu kan tidak bisa di AI gitu.
Mungkin karena menurut Bapak karena penyebaran AI ini bisa dibilang cepat ya Pak? Ya. Karena di era yang COVID kemarin itu jadi semua bisa dibilang di satu benua itu sudah menggunakan digitalisasi ya Pak. Betul. Namun kedepannya menurut Bapak seperti apa ya AI ini bakal bisa berkembangnya? Wah, itu serem banget sih kalau lihat cerita-cerita yang ada di luar gitu. Sekarang kan ada AI agent ya. Iya. AI agent itu artinya AI yang melakukan tugas-tugas secara mandiri. Kita hanya memerintah, mulai tadi kan saya cerita bahwa saya itu kadang-kadang untuk meresum tugas mahasiswa saya suruh AI agent aja. Saya nggak buka file per file untuk meresumnya gitu. Nah, ke depan kalau AI agent ini dikombinasikan dengan robot, di mana kecerdasan AI itu nempel pada robot, dia akan banyak melakukan aktivitas yang luar biasa. Mungkin wawancara begini juga yang wawancara atau Putri juga AI agentnya Putri aja yang muncul di sini. Bisa digantikan Iya, saya. Putrinya bisa tidur-tiduran aja di rumah kan. Iya. Gitu. Saya juga bisa begitu. Saya ngapain wawancara di sini, saya suruh AI agentnya aja yang ngejawab di sini. Iya. Nah, gitu. Mungkin kalau dari pertanyaan saya yang AI ini bisa menggantikan mengajar itu mungkin sangat melenceng jauh ya Pak. Tapi kalau misal ada saya punya, kalau bisa dibilang kemarin saya ada lihat AI itu robot itu mengajar, robot itu berjualan Pak di suatu negara itu. Menurut Bapak seperti apa ya itu pandangan Bapak? Nah, itu kan AI agent yang sudah robot itu sudah dimasukkan AI agent sehingga dia melakukan tugas-tugas tertentu. Hal sederhananya mungkin yang sapu-sapu, yang bersih-bersih, ada robot yang bersih-bersih itu. Robot cleaning itu. Nah, robot cleaning itu kan sekarang kan di sisi AI agent dia akan lebih sensitif. Ini sebelah sini ada basah, dia lakukan pengeringan. Sebelah sini debu doang, berarti ganti dia penghisap debu. Jadi sudah ada teknologi yang mendeteksi pakai AI agent. Kayak gitu sih. Tapi kalau dari perspektif Bapak ini, karena AI ini sangat membantu juga kan ya Pak, seperti tadi membantu. kayak bisa menyapu, mengepel gitu. Dan dalam lingkup umumnya, menurut Bapak AI ini dalam menghilangkan lapangan pekerjaan itu gimana ya Pak itu? Pendapat Bapak? Satu sisi memang kemungkinan kita itu kalau saya meyakini bahwa lapangan pekerjaan itu bukan hilang, tapi berpindah gitu. Berpindah. Yang tadinya mungkin jadi yang input data gitu. Nanti akan banyak berpindah pada membantu teknologi AI. Misalkan sekarang kan banyak support data atau butuh machine learning dengan fungsi tertentu, itu kan butuh ke orang-orang tertentu yang punya keahlian gitu. Nah, di sisi lain orang-orang yang yang tukang sapu gitu, yang tukang ngepel-ngepel itu berpindah. Tapi kan orang ini kalau dia dilatih untuk misal pindah ke pekerjaan baru, itu tidak masalah. Tapi yang masalah itu kan di Indonesia itu nggak bisa pindah gitu. Nggak bisa pindah. Jadi teknologi ini tuh tergantikan gitu. Nah, itu yang jadi masalah di kita itu di Indonesia. Berarti kemungkinan di era digitalisasi ini belajar AI atau enggak belajar teknologi yang modern ini lebih berkeuntungan ya Pak dibanding seperti yang dulu. Seperti contohnya petani sekarang juga kebanyakan pakai robot kan ya Pak. Nah, kalau pendapat Bapak soal bagaimana petani yang pekerja buruh tersebut, kan pekerja buruh tersebut kan digantikan oleh robot nih, jadi kan lapangan pekerjaan itu semakin menipis Pak. Ya, jadi kan AI itu menggantikan teknologi yang lama gitu. Tapi sebenarnya untuk pekerjaan, kalau saya sih meyakini pekerjaan untuk membantu teknologi baru itu juga banyak gitu. Jadi mungkin generasi
kalian nih generasi putri nih kan bisa sebagai support data, bisa sebagai membelajarkan tentang ikut melatih, mentraining AI gitu, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa membantu teknologinya gitu. Itu sih. Oke, mungkin balik di topik awal ya Pak, Ya. yang AI di perspektif pembelajaran ini menurut Bapak seperti apa ya Pak? Oh iya. Saya kebetulan sedang senang baca artikelnya dari Cina ya, bahwa manusia pembelajar itu dengan AI itu ada 3 kelompok. Yang pertama meyakini bahwa AI itu adalah superpower atau bahasa dia itu AI directed. Jadi follower. Jadi kelompok pembelajar ini hanya mengikuti AI saja. Apa yang disampaikan AI dianggapnya benar gitu. Dan biasanya memang di Indonesia kayaknya kebanyakan di situ gitu. Iya. Bahwa apa yang disampaikan oleh AI itu benar gitu. Nah, ada juga kelompok kedua bahwa AI itu hanya teman diskusi saja atau AI as directed gitu. AI as kolaborator. AI as supported gitu. AI hanya sebagai support aja, pembantu gitu. Nah, di sini mungkin kalau menurut saya memang kita harus mendorong teman-teman mahasiswa dan saya sendiri bahwa minimal kita menggunakan AI itu hanya teman diskusi saja gitu, bukan sebagai follower gitu. Nah, ada kelompok ketiga orang yang meyakini bahwa AI itu hanya alat saja, jadi bukan teman, tapi alat bantu saja. Alat bantu itu artinya dia digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Kita masih punya power gitu, punya kekuatan bahwa kita yang memanage, mengatur bahwa AI itu hanya membantu pekerjaan kita biar lebih efisien dan efektif. Itu sih. Namun dalam era pembelajaran ini banyak sekali Pak tantangannya, seperti ancamannya mungkin ya. Karena memudahkan mahasiswa mengerjakan tugas, jadi mahasiswa itu malah jadi mengandalkan AI Pak. Gitu. Jadi menurut Bapak seperti apa ya yang harus dikurangi, yang harus kita dalami lagi gitu? Ya, makanya AI itu kan nggak bisa lepas ya, apalagi teman-teman mahasiswa dan saya sebagai dosen juga nggak bisa lepas. Jadi sebenarnya paradigmanya aja yang harus dirubah gitu, bahwa AI itu sebagai teman aja, teman diskusi, dan AI itu alat bantu, hanya membantu pekerjaan kita biar efisien atau biar kita lebih paham, lebih mendalam. Jangan sampai AI itu adalah superpower, bahwa AI itu sebagai sumber pengetahuan, padahal kan AI itu kan pinter karena kita yang memberikan datanya gitu. Ya. Gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak soal mahasiswa yang terdeteksi menyalahgunakan AI tanpa merusak kepercayaan Bapak ke mahasiswa tersebut? Ya, gimana ya? Ya, karena AI itu kan sebenarnya hanya alat bantu, dan kalau saya kan memverifikasi, melakukan assessment pada mahasiswa itu nggak hanya satu arah kan. Satu arah, misalkan Putri ngumpulin tugas, saya cek tugasnya oke, padahal saya tanya Putri nggak bisa jawab apa-apa gitu. Nah, itu kan saya harus cross check dari segala lini gitu, ketika proses pembelajaran gimana, ketika jawaban gimana, ketika aktivitas yang lain juga saya telusuri, sehingga kalau melakukan hal begitu negatif begitu pasti ketahuan kalau sama saya gitu sih tuh. Lalu menurut Bapak kan karena mahasiswa ini beberapa ya Pak mungkin ketergantungan terhadap AI, jadi kan menurunkan kemampuan berpikir kritis gitu Pak, yang mencangkup itu. Lalu pemecahan masalahnya seperti apa ya Pak jika sudah sangat amat tergantung gitu? Ya, karena itu paradigma AI-nya itu yang follower
Kalau follower memang dia akan lemah, artinya berpikir kritisnya lemah karena dia hanya mengikuti saja. Tapi kalau diposisikan sebagai kolaborator atau partner diskusi, justru berpikir kritis itu akan sangat meningkat. Karena kan dia kan diskusi lah. Kok menurut saya kan nggak bisa seperti ini. Kan kita bisa meng-counter opini AI kan. Iya. Nah itu kan berpikir kritis. Itu. Berarti jika mahasiswa mengerjakan tugas dengan AI itu termasuk plagiarisme nggak ya Pak? Termasuk ya? plagiarisme. Makanya sekarang juga kan ada teknologi yang bisa plagiarisme AI, yang bisa ketahuan lah kalau ada mahasiswa yang melakukan tugas hanya dengan AI, itu bisa ada deteksinya. Gitu. Tapi menurut saya sendiri, saya juga kan pengguna AI ya kan Pak. Saya ini kebetulan saya mahasiswa dari pendidikan matematika nih Pak. Jadi terkadang ada beberapa materi yang disampaikan dosen itu kurang masuk di saya Pak. Tapi ketika saya bertanya kepada AI gitu, jadi itu tuh lebih menjelaskannya lebih rinci mungkin. Mungkin AI ini menjelaskannya bisa dibilang sangat rinci juga umum. Lalu mungkin dosen seperti Bapak ini menjelaskan suatu materi itu berpatok dengan karena jenjangnya kuliah ya Pak. Jadi mungkin Bapak tuh sudah menjelaskan ke lebih dalamnya nih Pak. Bahkan kan ada mahasiswa yang terkadang dasar-dasarnya pun masih belum paham gitu. Jadi menurut Bapak, apakah dosen-dosen juga perlu menjelaskan lebih rinci? Makanya diskusi dengan AI itu kan dia merecord data sebelumnya. Kalau Putri sering diskusi, artinya data-data yang pernah diskusikan dengan AI itu akan ketahuan. Nah, karakteristik dari pola diskusi itu akan membantu Putri untuk lebih memahami gitu. Baik, menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat masa depan AI dalam dunia pendidikan? Wow, ini tantangan yang luar biasa karena AI itu makin ke depan pasti makin canggih dan makin berperan banyak sekali di dunia pendidikan. Jadi teman diskusi, mengerjakan tugas-tugas segala macam. Jadi banyak sekali yang ke depan itu akan banyak sekali penggunaan AI yang dimanfaatkan oleh dunia pendidikan. Baik, artinya pendidikan ini akan semakin adaptif, fleksibel, juga berbasis teknologi ya Pak? Ya, makanya kuliah di UGJ, di pendidikan matematika. Karena kita fokus, walaupun di pendidikan matematika, kita memanfaatkan AI-nya itu optimal dalam pembelajaran, dalam tugas-tugas. Sehingga ya biar lebih penasaran, masuk aja ke prodi pendidikan matematika. Baik. Oke, nggak kerasa ya Bapak, diskusinya udah semakin dalam nih. Jadi intinya AI itu alat yang keren banget asal kita bisa pegang kendalinya. Bukan malah kita yang dikendaliin. Baik Sobat EduTalk, sangat menarik sekali diskusi kita hari ini mengenai AI dalam pembelajaran. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita bahwa teknologi khususnya AI dapat menjadi peluang besar bagi kemampuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, terima kasih atas Bapak Toto telah memaparkan juga membagi ilmu dan pengalamannya yang luar biasa bersama kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada Sobat EduTalk yang telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Inspirasi Pendidikan untuk mendapat berbagai wawasan yang menarik lainnya. Bersama saya Putri Fitriani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. EduTalk, podcastnya FSUGJ.